Kami dari kelompok 4. Di video ini kami akan membahas mengenai bagaimana filosofi, mekanisme, syarat, dan teknik perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Firamita Gumalangit dengan NIM 0461. Perkenalkan, nama saya Julio Langit dengan NIM 400. Perkenalkan, nama saya Cindy Manopo dengan NIM 491. Perkenalkan, nama saya Berlianti Runtu dengan NIM akhir 486. Perkenalkan, nama saya Angelo Ingkiriwang dengan NIM akhir 481. Kita masuk dalam pendahuluan. Latar belakang, peraturan perundang-undangan merupakan fondasi utama dalam sistem suatu negara yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kualitas perundang-undangan secara signifikan mempengaruhi efektivitas pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, serta stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, proses perancangan peraturan perundang-undangan yang baik menjadi krusial untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tidak jarang ditemukan peraturan perundang-undangan yang bermasalah baik dari segi substansi maupun prosedurnya. Beberapa di antaranya kurang jelas, tumpang tindih dengan peraturan lain, atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai filosofi hukum, kelemahan dalam teknik perumusan, atau kurangnya partisipasi publik dalam proses pembentukan. A. Landasan filosofis perancangan perundang-undangan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Filsafat adalah studi tentang kebenaran hakiki, realitas, pengetahuan, dan etika. Ini adalah dasar dari segala pengetahuan dan membantu memahami hakikat kenyataan untuk menemukan kebenaran sejati. Landasan filosofis mencakup mistinisme dan falsafah kebangsaan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang harus selaras dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi juga fondasi filosofis yang mendasari negara Indonesia. Ini berarti bahwa setiap prinsip perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia haruslah berakar pada pengakuan dan penghormatan terhadap martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta supremasi hukum yang juga berdasarkan pada Pancasila. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah cerminan dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertera pada lambang negara Garuda. Pancasila bukanlah sekedar hiasan. Ia melambangkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan, namun tetap bersatu dalam perbedaan. Selanjutnya yaitu mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk melalui 5 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan. Penyusunan undang-undang diawali dengan perencanaan melalui program legislasi nasional atau prolegnas yang berfungsi sebagai daftar prioritas pembentukan undang-undang dalam upaya membangun sistem hukum nasional. Prolegnas mencantumkan judul rancangan undang-undang, isi materi yang akan diatur, serta keterkaitannya dengan regulasi lainnya. Penyusunannya dilakukan bersama oleh DPR dan pemerintah, dan dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi. Di DPR, usulan untuk prolegnas dapat berasal dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, maupun masyarakat. Kemudian yang kedua, penyusunan,
Rancangan undang-undang atau RUU dapat diusulkan oleh DPR maupun Presiden. Setiap RUU harus disertai dengan naskah akademik, yaitu hasil kajian ilmiah atas suatu isu hukum yang menjadi dasar pengaturan dalam RUU tersebut. RUU yang diajukan DPR, Presiden, atau DPD disusun berdasarkan prolegnas. Jika berasal dari Presiden, penyusunannya dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai kewenangan masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu pembahasan dan pengesahan. Pembahasan RUU dilakukan melalui 2 tingkat, yaitu tingkat 1 melibatkan rapat komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus dan mencakup penjelasan Presiden, pandangan fraksi dan DPD, serta pembahasan daftar inventarisasi masalah. Kemudian yang keempat yaitu pengundangan. Agar undang-undang diketahui publik dan memiliki kekuatan hukum, maka perlu diundangkan. Pengundangan dilakukan dengan mencantumkan undang-undang tersebut dalam lembaran negara Republik Indonesia serta tambahan lembaran negara. Proses ini dilakukan oleh menteri yang membidangi urusan hukum. Sebuah undang-undang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang itu sendiri. Kemudian yang terakhir, penyebar luasan. Penyebar luasan dilakukan oleh DPR dan pemerintah sejak tahap perencanaan prolegnas, penyusunan, pembahasan, hingga setelah pengundangan. Tujuannya adalah memberikan informasi dan mengakomodasi masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan. RUU yang berasal dari Presiden disosialisasikan oleh instansi pengusul. Undang-undang yang telah diundangkan disebarluaskan bersama oleh DPR dan pemerintah. Apa saja yang menjadi syarat-syarat perancangan perundang-undangan? Syarat pembentukan perancangan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Syarat yang pertama itu syarat formil. Syarat ini berkaitan dengan prosedur, tata cara, dan lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Antara lain, yang pertama, kewenangan. Hanya lembaga atau pejabat negara tertentu yang berwenang membuat peraturan, misalnya DPR bersama Presiden untuk undang-undang, Presiden untuk Perpu, Menteri untuk peraturan menteri, dan sebagainya. Untuk prosedur, prosesnya harus melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, seperti adanya perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan yang terakhir pengundangan. Yang ketiga adalah teknik penyusunan. Harus sesuai dengan pedoman teknik penyusunan, mulai dari struktur, bahasa hukum, hingga format resmi. Kemudian ada syarat material. Syarat ini menyangkut isi, substansi, dan muatan dari peraturan, yaitu harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana sebagai sumber segala sumber hukum. Harus sesuai hierarki peraturan perundang-undangannya di mana tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dapat dilaksanakan secara efektif, artinya norma yang dibuat realistis, jelas, dan dapat diterapkan dalam praktik. Terdapat juga asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, di mana tujuan peraturan harus jelas dan mudah dipahami, kelembagaan yang tepat, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, kesesuaian jenis dan materi harus sesuai dengan jenis dan fungsi peraturan, dapat dilaksanakan, yang dimana harus diimplementasikan di masyarakat, kedayagunaan dan kehasilgunaan, bermanfaat dan efektif mencapai tujuan, kejelasan rumusan yang harus jelas, tidak ambigu dan mudah dipahami, dan yang terakhir keterbukaan
di mana proses pembentukan harus terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Adapun aspek teknis yang perlu diperhatikan, di mana teori perundang-undangan harus memahami jenis, hierarki, dan kewenangan pembentuk. Kewenangan pembentuk hanya lembaga atau pejabat yang berwenang yang dapat membentuk. Hierarki peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan. Dan yang paling terakhir, wajib dilengkapi untuk undang-undang dan peraturan daerah berisi kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Teknik perancangan perundang-undangan. Menurut pendapat dari Krems, bahwa ilmu perundang-undangan dapat dibagi ke dalam 3 subbagian. Yang pertama, proses perundang-undangan yang meliputi berbagai tingkat penyelesaian seperti tingkat persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian, dan pemaduan kembali produk yang sudah jadi. Namun dari berbagai tingkat proses perundang-undangan yang perlu dihayati dengan baik oleh seorang ahli perancangan perundang-undangan ialah tingkat persiapan dan tingkat penetapan. Yang kedua, metode perundang-undangan, di mana esensi perundang-undangan ialah usaha untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu, termasuk mengarahkan, memengaruhi, dan menertibkannya melalui norma-norma hukum yang ditujukan kepada perilaku warga negara dan aparatur negara. Berdasarkan pengertiannya, metode dapat dirumuskan suatu proses atau prosedur yang sistematik berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin ilmu untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, ada yang merumuskan metodologi perundang-undangan sebagai ilmu tentang pembentukan isi norma hukum yang teratur untuk mencapai sasarannya. Yang ketiga, teknik perundang-undangan, di mana apabila metode perundang-undangan berurusan dengan isi peraturan, maka teknik perundang-undangan berurusan dengan teksnya. Teknik perundang-undangan ini meliputi hal-hal yang bertalian dengan bentuk luar, bentuk dalam, dan ragam bahasa dari peraturan perundang-undangan. Bentuk luar peraturan perundang-undangan meliputi apa yang disebut penamaan, pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Bentuk dalam peraturan perundang-undangan meliputi hal-hal seperti penggunaan sistematika yang baku bagi penaungan ketentuan-ketentuan, adanya definisi atau uraian pengertian untuk menghindarkan salah tafsir, mengandung arti ganda, pilihan untuk memasukkan hal-hal yang erat berkaitan dalam satu pasal atau satu paragraf atau bagian, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut hanya menentukan bahwa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Berikutnya, tahap pembentukan. Yang pertama, perencanaan, penyusunan, dan penetapan prolegnas. Yang kedua, penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan. Yang ketiga, pembahasan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pembahasan antara DPR dan Presiden untuk RUU. Keempat, penyampaian RUU dari DPD ke DPR, lalu dari DPR ke Presiden. Yang kelima, pengesahan oleh Presiden atau lembaga yang berwenang. Yang keenam, pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar mulai berlaku. Berikutnya, asas-asas pembentukan. Yang pertama, kejelasan tujuan peraturan harus jelas dan dapat dipahami. Yang kedua, kelembagaan atau pejabat yang tepat, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. Jenis dan materi harus sesuai dengan hierarki. Yang keempat, dapat dilaksanakan, harus bisa diterapkan secara efektif. Kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan, harus bermanfaat dan memberikan hasil yang diharapkan. Yang keenam, kejelasan rumusan harus jelas, lugas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Urgensi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, yang harus dipatuhi dan ditaati serta dilaksanakan sehingga tercipta ketertiban dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Secara umum, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berguna untuk yang pertama sebagai pedoman bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, yang kedua menciptakan keseragaman dalam merumuskan norma dalam sebuah peraturan perundang-undangan, yang ketiga mengurangi perdebatan di kalangan pembentuk peraturan perundang-undangan. Meskipun saat ini telah ada teknik yang baku, namun seringkali perdebatan tidak dapat dihindari. Metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Secara pengertian, omnibus law dapat dimaknai sebagai konsep atau metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup banyak subjek atau materi dan memiliki suatu tujuan tertentu. Metode omnibus menggabungkan beberapa peraturan yang substansi aturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar, sekaligus merevisi dan mencabut beberapa undang-undang. Sebagai konsekuensinya, omnibus akan mencabut atau mengubah beberapa aturan tertentu dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di mana norma atau substansinya dapat berubah atau dinyatakan tidak berlaku baik sebagai maupun secara keseluruhan. Kesimpulan yang pertama, Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar filosofis utama dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Pancasila bukan hanya ideologi, tetapi juga falsafah negara yang mengandung nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Dengan kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjadi pedoman agar setiap undang-undang mencerminkan citra hukum bangsa Indonesia. Kedua, proses pembentukan undang-undang harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto Nomor 13 Tahun 2022. Tahapannya meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan, pengundangan, serta penyebarluasan. Setiap tahap tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan untuk memastikan keteraturan partisipasi masyarakat serta legitimasi hukum. 3. Syarat formil berkaitan dengan kewenangan, prosedur, serta tata cara penyusunan yang sesuai aturan hukum. Syarat material menekankan pada isi atau substansi peraturan agar sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, asas-asas pembentukan peraturan yang baik, serta dapat dilaksanakan secara efektif. Keempat, teknik perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman baku dalam penyusunan norma agar terstruktur, jelas, konsisten, dan tidak multitafsir. Teknik ini mencakup bentuk luar, bentuk dalam, dan penggunaan bahasa hukum yang tepat. Perkembangan terbaru juga mengenal metode omnibus law yang memungkinkan penggabungan atau revisi sebagai peraturan dalam satu undang-undang besar. Secara keseluruhan, filosofi, mekanisme, syarat, dan teknik perencanaan undang-undang adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Tanpa filosofi, undang-undang akan kehilangan arah. Tanpa mekanisme, prosesnya tidak tertib. Tanpa syarat, undang-undang tidak sah. Dan tanpa teknik, norma hukum akan kabur dan menimbulkan ketidakpastian. Terima kasih.